Oke, selamat datang kembali untuk kita semua yang melihat live pada kali ini. Masih bersama dengan saya, Reynold Suning dari wilayah 4, Gereja Lama Daerah Taiwan, Kota Marudu, Sabah. Jadi, saya membawa kali ini ada kawan-kawan yang bersama dengan kita dari Care Group Adelphia. Yang pertama, saya senang untuk kasih kenal. Yang pertama ini adalah Reynold juga nama dia. Nah, nama dia Reynold juga yang biasa kena panggil Umpok. Boleh lambai tangan? Nah, itu dia Umpok. Yang kedua adalah Edward yang kami panggil Del. Edward, gitu lah itu. Oke, terima kasih Edward. Yang ketiga kami panggil Obey. Jadi dia Obey, nama dia ini Obedience nih dia. Jadi sangat baik. Oleh karena Obey punya nama ini root name dia ini Obey adalah penurut. Oleh itu kita mulakan dengan doa yang akan dipimpin oleh Edward. Oke, mari kita semua tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa saat ini Bapa kami bersatu dalam doa Bapa untuk untuk kami minta Roh Kudus dan juga malaikat-Mu untuk menjaga kami Bapa agar kami dijauhkan daripada roh jahat, dan juga kami apa yang kami akan belajar pada hari ini Bapa, dan semua yang kami katakan biarlah semua yang mendengar pelajaran koneksion pada hari ini akan menjadi satu pengajaran dan juga pelajaran untuk mereka Bapak, biarlah semua itu jadi satu teladan untuk mereka semua. Bapak, sekali kami ingin terima kasih atas pengumpulan ini Bapak. Semua ini saya serahkan dalam tangan Bapak. Dalam Yesus selamat kami berdoa. Amin. 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 Oke, hari Sabat ini adalah hari Sabat yang lama sudah ada yang lupa nih. Sabat yang ke-9. Oke, dengan kita punya tajuk hari ini, syuk nih, tajuk kita hari ini adalah puasa kebangkitan. Jadi, saya mau tanya dulu kawan-kawan saya, puasa kebangkitan, apa yang ada muncul dalam pikiran kamu kalau bilang puasa kebangkitan? Saya kasih round table lah, belum si OB duluan lah. Oke, 3 words. Mati, hidup, balik. Wow. 3 words sejak bagian. Mati, hidup, balik. Ya. Oke. Itu saja. Oke. Round table. Edward. Bagi saya kuasa kebangkitan ini satu mukjizat lah bagi saya lah. Sebab ini kalau kita sekarang nih mati adalah mati, tapi ini kuasa kebangkitan. Itu jalan kalau dari saya. Oke, sebuah mukjizat. Apakah betul sebuah mukjizat yang mati hidup balik? Ataupun ada lagi dari Umpok? Macam mana, Pok? Oke. Kalau saya kuasa kebangkitan nih bukan kita cakap orang mati terus bangkit balik. Kan yang mati begitu lah. Lagi saya kuasa kebangkitan nih pula kalau saya lah yang saya dapat bayangkan ialah kuasa bangkitan yang macam kita ini jatuh, putus asa, terus itu down, tapi kita menerima kuasa daripada Tuhan untuk bangkit balik. Sebenarnya kalau nampak nih gambar di Kristen ini karena baptis ini pun satu kebangkitannya benar. Kan? Sebab kita sudah mati, yang lama sudah mati dan kita sudah dibaptis. Jadi kita jadi orang yang baru. Nah, itu jelas. Oh, terus saya dapat relate bahwa ada dua perkara macam yang kita tahu dua baptisan nih. Baptisan pertama adalah baptisan air, yang kedua adalah baptisan roh. Boleh sejak duluan kena baptis, lepas itu kemudian baptis roh. Boleh juga terbaptis dari roh dulu, baru baptis air. Ataupun kalau dua-dua rentak itu luar biasa, tapi jarang-jarang berlaku. Jadi kita ayat inti kita, ayat kunci kita kali ini untuk kasih bayang kita lah. Apa kita punya inti sebenar dari cerita hari ini.
Ayat kunci kita terdapat dari Matius 28 ayat 2 sampai 4. Oke, dia bilang begini, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Wow, luar biasa. Mula-mula saya baca ini, saya pikirkan ini tentang Lazarus. Tapi baru saya tengok di sini, dia bilang penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan. Wow, ini adalah cerita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kita punya kesinambungan dari pelajaran kita yang lalu. Oke, mungkin saya boleh minta tolong siapa-siapa daripada kawan-kawan saya untuk baca di flashlight. Oke, saya baca lah. Oh. Oke, untuklah baca. Kola. Oke, flashlight. Ketika Yesus dibaringkan di dalam kubur, setan menang. Ia berani mengharap bahwa juru selamat tidak akan mengambil hidupnya kembali. Ia menuntut tubuh Tuhan dan menempatkan pengawalnya di sekeliling kubur, berusaha menahan Kristus sebagai seorang tahanan. Ia sangat marah ketika malaikat-malaikatnya melarikan diri pada waktu pesuruh surga mendekati ketika ia melihat Kristus keluar dalam kemenangannya. Oke. Ia mengetahui bahwa kerajaannya akan berakhir dan bahwa ia harus mati pada akhirnya. Kerinduan segala zaman, muka surat 128. Wow. Ada banyak perkara yang saya boleh kasih tanda di sini. Kalau saya lah, ada banyak perkara yang saya boleh katakan bahwa satu perkara luar biasa terjadi pada pagi hari itu. Jadi mungkin kita boleh lihat dari flashlight ini, kita boleh nampak bahwa ada sesuatu yang sebenarnya terjadi di kubur Yesus ketika pagi hari yang pertama. Pagi benar hari yang pertama. Oke, kita punya kitab kita sebenarnya dalam Matius 28 ayat 2 hingga 4 dan 11 hingga 15. Jadi sekarang ini kita pergi di apa pendapat Anda? Apa pendapat Anda? Mungkin Umpok boleh tolong kasih lead kita dalam apa pendapat Anda? Oke, apa pendapat Anda? Soalan yang pertama, dalam sini saya pilih soalan sih lah untuk kita semua di sini. Kamu ada 4 senampak. Jadi soalan yang pertama berbunyi begini. Bukan soalan Beni. Apa pendapat Anda Beni? Malah itu soalan. Kematian adalah satu keadaan yang kekal di mana tidak ada seorang pun yang boleh melarikan diri, dia bilang. Dia punya apa pula? Anda dia punya apa namanya ini? Mengapa Anda begitu takjub mengenai cerita Yesus? Dia bilang. Ya. Kenapa? Kenapa kamu terlalu takjub apa? Terlalu wow mengenai cerita kebangkitan Kristus. Bulatkan salah satu, dia bilang pula nih. Lepas itu, yang pertama, kematian adalah satu keadaan yang kekal, tidak ada seorang pun yang melarikan diri, yang boleh melarikan diri. Yang kedua, cerita mengenai kebangkitan Yesus mengisytiharkan kemenangan ke atas dosa dan kematian yang memberikan kita pengharapan bahwa apabila Yesus datang kembali, tubuh kita yang tidak kekal akan dibawa kepada kehidupan yang kekal. Ketiga, kita semua ingin hidup kembali selepas kita meninggal dunia. Yang keempat, kebangkitan Yesus menawarkan pengharapan dan maksud kepada kehidupan kekal. Oke, kalau kamu rasa takjub, di mana yang kamu rasa bikin takjub dari ini 4? Kamu boleh pilih kah? Kalau saya pilih nomor 4. Kalau saya lah, hampir saya pilih nomor 2 tadi. Sebab kenapa?
Dia bilang kan, kebangkitan Yesus menawarkan pengharapan dan maksud kepada kehidupan kekal kita. Dan Yesus ini, dia macam menawarkan sesuatu yang ada kepastian, ada kepastian bahwa nanti kita akan mati kekal, tapi kita akan hidup kekal setelah nanti kita rehat. Jadi betul lah ini kematian ini adalah rehat gitu kalau saya. Dan dia bagi saya sebuah maksud bahwa kita akan terima kehidupan kekal. Jadi maksud dia maut tidak lagi mencengkam hidup saya setelah saya mengalami kematian di dunia begitu. Kalau saya lah, itu pendapat saya. Pendapat Anda bagaimana? Kalau pendapat kau Edward yang mana? Kalau saya pilih juga nomor 4 lah. Sebab itu yang pas saya dengar kau baca empok terus, iya ini yang macam paling ngam. Saya bilang bagi saya lah. Habis kalau macam kalau itulah yang apa jadi lepas kematian, tidak sia-sia lah kalau masa hidup ini kita pintu berhabis-habis percaya, berhabis-habis menginjil. Nanti kita macam selepas kematian nih akan ada hidup kekal pula. Bagi saya itu yang wow di sana lah. Kalau saya lah. Ada gaji lah. Ada gaji. Tidak Pak. Oke. Kalau Obi? Oke, saya pun pilih nomor 4 juga. Oke, kalau saya sebab kebangkitan Yesus ini dia menunjukkan satu kuasa besar Tuhan. Kita tahu kan perkara itu sangat mustahil. Jadi dia menunjukkan betapa besar kuasa Tuhan. Dia kasih open saya punya minda tentang betapa besarnya itu kuasa Tuhan yang membawa kita pengharapan. Ya, itulah kalau saya. Oke. Saya pikirkan lain yang terpikir dalam pikiran saya di soalan. Selepas kamu bagi pendapat, baru saya pun, iya. Ini pula dia punya yang sepatutnya kita sebulat, yaitu kebangkitan Yesus menawarkan pengharapan dan maksud kepada kehidupan kekal kita. Sebab bilang si Puyung, ya inilah juga Puyung punya. Tapi yang paling saya ingat tadi yang saya cakap, yang dia bilang, apalah guna kita menginjil, mau kasih sebar tentang kematian Yesus Kristus, kalau kita mati tidak bangkit balik. Betul. Kalau kita mati tidak apa-apa yang akan jadi, gitu. Jadi oleh karena kita tahu Yesus sudah mati dan bangkit kembali, jadi kita ada pengharapan di sana yang kalau kita menginjil sekarang, kalau kita ikut apa yang Tuhan suruh, kita pasti mati juga, pasti akan mati. Tapi kita akan bangkit lagi. Itulah pengharapan kita. Itu bangkit untuk yang kedua kali. Dan tidak lagi duka-duka yang kita akan jumpa selepas Yesus sudah datang di dunia untuk kali kedua. Amin. Itulah kita punya pendapat Anda pada petang ini. Puyung. Amin. Terima kasih. Jadi siapa yang kamu dengar cerita yang kasih sampai inti cerita kita hari ini? Apa kata kita dengar si Obi? Oke. Oke. Ini cerita dalam Matius 28 ayat 2 hingga 4 dan Lukas 24 ayat 1 hingga 12. Oke. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea.
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hati apa yang kiranya telah terjadi. Nah, itu saja. Wow. Terima kasih, Abi. Sebab sudah kasih kongsi kita inti cerita tadi. Menurut kamu, kalau dari pemikiran kamu, ada sesuatu yang kamu dapat ataupun ada sesuatu yang menjadi pertanyaan dalam pemikiran kamu ketika kita dengar ini cerita? Ada. Kenapa dia orang tidak percaya? Nah, itu tuh. Saya kasih rumit lagi keadaan. Bukan maksud saya kasih rumit lagi pertanyaan. Kenapa orang tidak percaya? Sedangkan orang bersama-sama dengan Yesus 3 tahun setengah melayani. Orang banyak kali sudah dengar berapa kali Yesus bagi pemberitahuan kan. Kenapa orang tidak percaya? What is this? Oke, siapa kita mau tanya nih kalau begini? Ada juga jawaban personal. Ya, saya pun ada juga jawaban personal, tapi saya mau dengar juga jawaban derang. Mungkin kita duluan dari Edward lah. Edward lah dulu. Saya coba jawab lah. Jadi, kenapa murid-murid tidak percaya padahal berkali-kali sudah dikasih tahu. Ini saya lepas ini perempuan bagi tahu nih 11 pengikut ini kan, masih Maria dan Maria yang lain. Ya. Bagi saya lah kan, bagi saya secara personal, satu, kubur Yesus dia ditutup oleh batu yang besar dan apa saya mau ucap tadi ya? Satu yang dia ditutup batu besar. Kalau setakat beberapa orang saja lagi beberapa orang perempuan, terus apa ini? Dia sudah badan dia terus, ya kak, cuma dong pinatu batu. Mungkin itu yang saya rasa bermain di pikiran orang lah. Habis besar bakal itu batu kan. Orang, wah juga dong betul kan ini dong nampak. Jadi satu, yang kedua saya rasa lah yang pengikut Yesus sudah nampak Yesus lemah di masa dia kena salib. Dia kena harus tinggal dan dia pun menyuruh Elia tolong kenapa kau harus tinggal saya, dia bilang. Jadi macam yang tidak harapan soal itu orang tengok mungkin betul kah dia bangkit balik. Bisa itu sajalah secara personal. Oke. Obe, macam mana? What is your comments? Oke, kalau misalkan secara personal sama si Edward. Mungkin sebab tiba-tiba tuh batu yang tutup tuh kubur tiba-tiba terbuka, kena kasih guling. Bayangkan perempuan kasih angkat batu besar begitu. Lepas itu perempuan pun dalam keadaan yang berlari-lari pergi tempat ke orang. Mungkin omong kosong nih. Mungkin orang masih belum terima kematian Yesus begitu. Jadi yang seterusnya saya rasa yang macam Edward cakap juga tadi, yang mungkin orang nampak Yesus pun harapan sudah dengan keadaan Yesus yang begitu lemah sudah. Lepas itu ada satu saat di mana mungkin orang ada dengar ada satu ayat yang Yesus cakap time dia kena salib, yang Yesus bilang, "Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Itu kata. Itu kan tuh.
dalam masa belakangan ini. Dan mungkin masih ada sedikit rasa keraguan, bukan keraguan, masih ada perasaan not really sure lah dalam diri orang pasal kebangkitan Yesus nih. Padahal Yesus sudah cakap dari awal kan. Kalau saya itu saja. Oke, Pok. Oke, kalau tadi saya tanya kenapa orang tidak percaya, itu saya rasa jawaban saya belum lagi terpikir sih apa jawaban dia. Tapi selepas si Puyung kasih rumit persoalan, dia bilang sedangkan Yesus sudah kasih tahu beberapa kali, bilang tapi orang masih tidak percaya. Kenapa? Sebab itulah manusia. Sebab begitulah manusia. Manusia selalunya tidak akan percaya kalau belum lagi orang nampak. Siapa yang nampak Yesus pertama itu? Dia bilang, dia percaya sedangkan Yesus di depan sudah. Dia pegang dulu tapak tangan. Siapa gitu? Si Thomas. Nah, si Thomas. Dia pegang dulu tapak tangan, ada lubang, baru dia percaya. Kan? Jadi itulah selalunya manusia ini, kalau dia belum nampak, dia belum percaya. Selalunya kita berdoa sama minta Tuhan minta ini, bilang kalau kita belum lagi dapat tuh benda, kita tidak akan percaya tuh. Selalunya. Iya, betul. Jadi kita harus, saya pernah dengar yang bilang berdoalah seperti Anda sudah mendapatkannya. Berdoalah, memintalah seperti Anda sudah dapat upah dari Tuhan, bilang. Jadi apa yang kita mau belajar daripada pertanyaan kalau saya yang ini, kita harus percaya walaupun kita tidak nampak. Sebab iman percaya itu sangat penting dalam agama kita, dalam Kristen gitu. Dan satu lagi, kenapa orang tidak percaya? Kenapa enggak? Sebab banyak kali, walaupun Tuhan sudah banyak kali kasih tahu, mungkin sebab orang pikir begini, kalau macam Lazarus mati, Yesus yang kasih bangkit. Jadi kalau Yesus mati, siapa mau kasih bangkit dia? Nah, begitu. Saya rasa begitu juga dalam pemikiran orang lah, secara kasar lah yang saya terpikirkan. Kalau saya di tempat orang, mungkin saya akan terpikir begitu. Dulu Yesus kasih bangkit si Lazarus, iyalah Yesus yang kasih bangkit. Sekarang Yesus bangkit sendiri macam mana? Nah, jadi itulah mungkin juga orang punya persoalan. Dan bagi saya, kenapa orang tidak percaya? Yang paling penting itu sekarang, itulah manusia. Sebelum nampak, tidak mau percaya. Percayalah, saya cinta kau. Udah, oke. Itu saja. Oke, saya kasih rumit lagi keadaan. Inilah kerja saya nih, tukang rumit keadaan. Jadi bilang si Umpok tadi, kalau manusia ini tidak bukti, tidak percaya. Begitu Kak Pok? Ya, kira-kira lah itu. Tidak bukti, tidak percaya. Satu lagi saya mau kasih kita juga nih. Satu lagi hal, manusia ini selalu ikut sesuatu yang boleh bagi mereka safe zone saja. Hilang saja itu safe zone, hilang saja itu zona selamat, hilang saja itu zona nyaman, mereka lupa sudah tuh. Ataupun mereka hanya fokus kepada sesuatu yang boleh bagi orang, boleh buat mereka senang, boleh membuatkan mereka kadang-kadang yang paling bikin takut adalah kita tumpang populer. Wow. Bila sesuatu itu sudah tiada, maka kita akan lupa. Inilah salah satu karakter daripada orang si Petrus. Orang ikut karena orang perlu bukti saja. Orang ikut karena mereka mau melihat sesuatu saja. Betulkah Yesus ini betul-betul anak Allah? Begitu kan? Lepas itu setelah Yesus disalibkan, ramai di antara mereka yang tidak percaya, yang bangkit itu ditunjuk dia di depan mereka itu adalah Yesus sendiri. Dan kalau kita lihat di Yohanes di pasal yang terakhir sudah, tajuk perikopnya adalah gembalakanlah dombaku. Kamu tahukah bahwa Petrus dan juga yang kawan-kawan yang lain kembali menjadi nelayan? Ya. Dan Yesus datang di tepi danau di mana dia pertama kali
panggil si Petrus. Dia panggil lagi kembali setelah dia mati. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana ada lupa sekejap. Begitu kan? Bukan dia sudah diikut bilang. Jadi inilah sebuah kebangkitan yang bagi banyak makna untuk kita. Mungkin dalam inti cerita ini apa yang baru, yang kamu baru sadar, yang kamu baru belajar, yang kamu dapati dalam inti cerita hari ini? Ada sesuatu yang baru kan? Saya ada nih, saya sudah makna deh. Walaupun saya berapa kali sudah terbaca ini ulasan kan, tapi selalu, ini Leni, firman Tuhan ini selalu baru. Ya, sebenarnya ada saja yang saya apa yang kau dapat, Pok? Saya ada. Yang saya jawab tadi, yang saya dapat. Sebab sekarang kalau sekarang lah kan, kalau mau mencintai mesti ada bukti dulu kan. Awas tengok dulu saya yang kau mencintai saya, baru saya boleh cinta kau balik. Tidak bolehkah kita mencintai tanpa dicintai? Wow. Wow, I need effort. Jadi saya belajar hari ini yang bilang saya sendiri yang cakap dan saya sendiri yang tertembak, yang bilang kenapa harus ada bukti baru mau percaya gitu. Kenapa perlu dulu kau nampak depan-depan baru kau mau percaya gitu. Kan sepatutnya kita boleh percaya dengan orang manusia sekalipun, kita boleh percaya dengan karakter kita, bah. Macam kalau dia, sebab bilang kan selalu kalau kita buat baik jangan mengharapkan yang baik, gitu kan. Yang penting ikhlas. Jadi hari ini saya belajar untuk percaya apalagi sama Tuhan. Apa banyak yang saya minta ini dari Tuhan, belum lagi ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang nampak depan-depan, ada yang mungkin di belakang tapi saya tidak nampak. Dan saya mau belajar hari ini untuk percaya yang Tuhan tuh mesti akan bagi kita yang terbaik gitu. Itulah yang saya belajar. Amin. Terima kasih, Empok. Mungkin dari Edward ada sesuatu yang baru kau belajar melalui kita punya inti cerita nih. Kalau yang baru, macam baru yang tadi, betul-betul tadi yang apa itu macam si Empok bilang yang manusia setiasa lupa. Sebab ini yang saya kena tadi saja ini. Sebelum kita mulai nih pelajaran, saya mau pergi Dobi betul. Saya mau pergi kering kain. Kami mulai sudah buka sekolah jadi sibuk semua. Hujan lagi, berarti dapat jemur kain. Dia beli kasih biar di kain di luar nanti basah. Wah, Dobi kejap sebelum mulai saya bilang. Sekali saya pergi depan, tutup sebab Dobi owner dia tuh si Andy SDA. Padahal saya tahu beberapa tahun sudah tuh Dobi tuh. Saya pergi juga bawa kain 3 raga. Terus saya lupa nih Dobi ini SDA, saya bilang tutup. Jadi sini ada yang malaikat bagi tahu, dia bilang dia telah bangkit seperti apa yang sudah dia katakan dia bilang. Jadi pergi juga ada orang yang lain mau tengok. Padahal berkali-kali saya akan tahu pas dia mati di kayu salib dia akan dibangkitkan. Terus saya terreflek balik yang saya pergi. Masa saya pulang bawa kain semua. Saya bilang jangan tahu. Iya. Sudah tahu pergi juga tapi lupa. Iya kan saya terus lain kali lah ini kain saya bilang. Itu jalan baru kalau saya. Nggak tahu saya Obi. Oke, terima kasih Obi. Macam mana Obi? Ada sudah si Ceni di dalam saya nampak tadi. Iya, macam itulah apa yang orang cakap. Yang perlu ada bukti depan mata baru percaya. Dan ya itulah susah. Kita perlu ada bukti baru mau percaya. Oke. Next. Kau bilang kau original pun tetap dorang minta bukti kan? Oke. Yeah. Mungkin Ceni, ini adalah salah satu kita punya panel hari ini. Nama dia adalah Nicholas sebenarnya, tapi kami panggil Ceni di Adelphia grup kita nih. Jadi
Ceni macam mana? Kalau bagi kau adakah sesuatu yang baru yang kau dapat dari ini cerita? Saya yakin kau sudah terbaca nih. Iya, tiba-tiba plan ini karena tanya, enggak lah. Oke, kalau yang baru kan, saya tidak mau ikut macam Derang Sedot. Tapi ada satu Ah, yang baru saya baca, yang bumi bergegar dia bilang. Ya, saya pernah dengar sudah, tapi saya tidak fokus. Cuma hari ini bila saya baca balikan, baru saya tahu pula bila Tuhan dibangkitkan itu bumi bergegar. Maksudnya ada gempa bumi lah kan, begitu. Jadi saya rasa kalau saya itulah baru sebab mm, macam sesuatu yang hebat, begitu. Bayangkan kan kita si Lazarus bila dia dibangkitkan dia macam begitu saja. Tapi bila Yesus dibangkitkan itu, oh, jadi macam kalau macam kita lah di sana kan, kalau yang betul-betul keadaan saya dapat bayangkan yang, wih, macam kita merasakan yang itu keajaiban bah. Itulah yang saya rasa baru. Sebab cerita Yesus ini biarpun banyak kali diingatkan, ada saja yang baru bah. Nah, itu yang maksudnya yang selalu baru. Gitu kan. ya, jadi itu saya lah. Wow. Saya suka. Saya pun tiba-tiba terrelate balik. Kamu ada terbaca kayak yang sebelum dia hembus nafas terakhir waktu dia tergantung di kayu salib. Apa yang terjadi? Maka ada 3 jam terjadi kegelapan. Lepas itu di sanalah kubur terbuka, orang-orang kudus yang dulu mati, mereka bangkit kembali, masuk ke tanah suci, lepas itu sambil di sana robek kebelah 2 itu tirai bait suci, lepas itu di sana juga ada gempa bumi, begitu Pak. Tertekan gigi, menakutkan itu waktu itu, terus sampai itu askar pun bilang, oh betul dia ini anak Allah. Terus, nah di sana kan saya dapat simpulkan bahwa ketika Tuhan datang, dunia tidak akan aman. Kalau saya lah, yang baru yang saya dapat simpulkan di sini, ketika Tuhan datang, ketika hadirat surga datang, tidak akan aman. Terus macam yang something amazing about, begitu Pak. Jadi itulah dari saya yang baru saya dapat lah. Saya pun terkesan dan tersedar juga lah. Jadi pendapat kamu, kenapa itu bumi bergegar ketika datang itu malaikat kira-kira? Ataupun apa yang yang diberitahukan oleh hal ini berkenaan dengan pentingnya kebangkitan Kristus, begitu. Ada yang mau bagi tanggapan? Ini free nih tanggapan. Siapa duluan? Ada? Sini? Anggapan aja kan, anggapan saja. Ya, sebab itu perkara yang baru, jadi saya pun ada baca-baca juga tadi. Bagi saya kan, kenapa bumi bergegar? Saya rasa itu dia macam satu macam mana? Satu macam lonceng bah, alam. Nah, begitulah, lebih kurang kan. Ya, kalau kita mau bangun kan bubunyi itu alam, baru kita terbangun. Jadi dia seperti satu lonceng kepada orang-orang, kalau saya bukan kepada Yesus, pada orang-orang di sekeliling yang menunjukkan yang Yesus pada masa itu sudah dibangkitkan. Ya, dia macam satu pengumuman. Bergegar betul, semua orang patut terasa itu, tapi itulah bilang tadi kan orang nampak dulu baru percaya. Sepatutnya bila itu bumi sudah bergegar 3 hari sudah selepas kematian, patut murid-murid Yesus patut terang sudah yang nah, inilah nih yang Yesus cakap bilang. Sepatutnya Dialah begitu. nih bilang. Ya, dialah ini bilang. Tapi bila
sudah ada begitu pun sudah datang lagi masih lagi macam tidak percaya. Nah, itulah. Jadi pendapat saya kenapa dia bergegar dia seperti satu pengumuman lah kepada orang-orang. Ya. Oke. Mungkin ada lagi mau kasih tanggapan. Terima kasih. Satu amaran untuk kita. Mungkin ada Pok. Sam. Ada? Kalau tidak kita kasih terus nih. Saya rasa saya pun pikir macam si Chenny juga. Oke, terima kasih. Jadi ada satu perkara yang mungkin kita ini bukan jarang didiskusikan, dibahas, tapi agak sedikit agak sedikit kita berpikir kalau ini dibahas. Coba tengok di pertanyaan yang keempat. Ini ada wow sedikit pertanyaan dia. Ramai yang mendakwa mereka berbakti pada hari pertama dalam minggu ataupun ahad karena Yesus bangkit pada hari tersebut. Adakah terdapat suatu yang diberitahu kita melalui bahagian inti cerita bahwa kita harus berbakti pada hari pertama untuk memperingati kebangkitan Yesus? Siapa mau jawab duluan ini? This is very, very, apa itu kalau ini pelajaran, ini dia punya pertanyaan. Sangat-sangat. Boleh ditanyakan nih di dalam kursus kita di Editio. Bisa nih diajukan. Oke, saya pick nih kalau tidak yang mau volunteer. Kalau saya pick si OB duluan. OB, macam mana OB? Apa kau punya pandangan? Adakah terdapat sesuatu begitu? Bagaimana pandangan kau? So far belum ada lagi. Mungkin pas dulu. Oke. Si Obi pas. Berarti saya perlu cari nih. Edward, macam mana Edward? Kayak susah betul nih soalan. Kalau saya mungkin mau pas juga ini. Aduh, susah. Pas, ha? Saya pun pas juga lah kali. Oke, ada 2 orang lagi yang apa itu? Belum saya tanya. Siapa duluan? Ompok ke Jenny? Cencus. Ompok lah, dia sudah buka mic lah. Oke, sialah. Ramai yang mendakwa mereka pada pertama dalam minggu Ahad karena Yesus bangkit pada hari tersebut, dibilang. Ya, kita memang mesti ingat tentang kebangkitan Yesus. Tapi tidak pun dalam Alkitab yang bilang mengubah tuh hari perhentian Tuhan selepas dia menciptakan langit dan bumi 6 hari lamanya. Jadi saya rasa tidak yang menyebut di sana selepas ini kamu harus berbakti pada hari Ahad, yaitu hari pertama, bilang. Sebab yalah dalam Alkitab tidak yang tulis begitu kan, yang tidak sudah perlu dia mau pergi berbakti pada hari ke-7 tuh, yang hari perhentian Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia bilang. Saya rasa itu tidak diubah. Jadi saya tidak pernah baca dan saya belum pernah dengar yang itu diubah. Nah, jadi ya bagi saya memang kita ingat kita harus dan juga wajib ingat tentang kebangkitan Yesus Kristus. Tapi ingat juga bahwa Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi dan seisinya serta manusia 6 hari lamanya, dan hari yang ke-7 dia beristirahat. Jadi itu tidak diubah. Begitu. Jadi yang saya paham begitu sajalah. Belum lagi saya pernah dengar karena ubah. Itu hari ke-7 perhentian Tuhan dan juga selepas kematian Yesus Kristus dan dia bangkit pada hari Minggu. Amin. Terima kasih, Pok. Mungkin ada tambahan dari Jenny yang mau dikongsikan. Terima kasih. Saya jawab
Solandia sajalah. Kalau penerangan si Umpok sudah kasih bagi sangat detail. Tapi Solandia Oke. adakah terdapat sesuatu yang memberitahu kita, bilang kan, yang kita harus berbakti, dia bilang. Bagi saya, memang kalau dari inti cerita pun, memang tiada. Apalagi kalau kita baca satu Alkitab kan, memang tiada. Tetapi saya paham, bukan saya mau mengiyakan, tapi saya paham kenapa ada segelintir orang mau berbakti pada hari itu. Nah, mungkin disebabkan dia orang mau menyambut uh, kebangkitan Yesus. Satu perkara yang menggembirakan lah. Macam kalau hari jadi, kita pun mau sambut hari jadi kan. Perayaan, begitulah. Tetapi macam yang si Umpok Sap tadi, uh, kebangkitan dengan penciptaan hari, selama 7 hari itu berbeza. Uh, Memang kita perlu merayakan kedua-dua, tetapi dia tidak sama. Nah, begitulah. Sama juga macam bila kita sebut selalu Christmas, ada orang sambut, ada tidak kan? Sama juga itu sesuatu perayaan yang berbeza dengan hari kita berbakti. Nah, jadi apa yang semua cakap, dua perkara ini tidak seharusnya digabungkan. Nah, memang kita harus juga bergembira lah pada hari itu, hari pertama Yesus dibangkitkan. Tetapi hari yang kita berbakti yang uh, sudah ditetapkan dari dulu sehingga sekarang dan hari-hari yang seterusnya adalah hari Sabat. Nah, itulah itu saya mau tambah. Amin. Terima kasih. Saya pun apa itu ada pendapat sedikit tentang ini. Memang ini isu panas kalau kita bilang tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat kita lah. Jadi apakah kita perlu berbakti? Oke, pertanyaan pertama dia, adakah dalam Alkitab ataupun dari inti cerita kita nih yang apa itu kita harus merayakan? Tiada. Tidak apa-apa ayat Alkitab yang dia bilang merayakan Aisoneri. Sebab itu malaikat yang datang, tidak pun dia cakap yang kamu harus rayakan hari ini. Yesus sudah bangkit. Tidak. Hanya dia bilang apa? Kenapa kau cari orang yang hidup di antara orang mati? Dia bilang kan. Itu saya ditanya, kenapa kamu cari? Nah, dia kasih tahu kebangkitan Kristus saja, tapi dia tidak merayakan atau memperingat. Cuma kalau kita senang hati, macam Seni bilang tadi, boleh juga dalam apa itu bukanlah hari yang Tuhan mau kita sebenarnya berbakti. Tapi hari yang diperkenankan Tuhan untuk kita berbakti adalah hari Sabat. Hanya hari Sabat. Itu saja. Hanya hari Sabat. Hari Sabat ini sebenarnya unik. Kenapa? Hari-hari lain tidak boleh berbakti kah? Ini ada tanya kan. Hari-hari lain tidak boleh berbakti kah? Mesti hari Sabat. Mesti hari boleh. Itu kita ada Vesper, kita ada apa itu midweek prayer. Kalau kami di Unai hari malam ada, malam hari 3 ada, hari 5 ada, malam hari Sabat. Oh tidak lah kalau malam hari Sabat. Hari Sabat ada. Jadi kami tidak masa di sana untuk yang macam yang apa itu terlebih free begitu. Jadi dia seimbang begitu. Jadi every worship ada. Sebenarnya ada, boleh berbakti. Cuma apa kelebihan hari Sabat? Oke, saya kasih bagi yang secara ringkas. Kelebihan hari Sabat adalah Tuhan beserta dengan kita ketika kita berbakti. Ada Tuhan di sana. Hari-hari lain tidak Tuhan kah? Ada. Cuma Tuhan akan apa itu merahmati, memberkati, berkelimpahan pada waktu hari Sabat. Sebab itulah janji kita kan. Itulah yang Tuhan bagi sama kita, hukum ataupun Tuhan bagi kita itu dia punya aturan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah itu saja. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi tiada sudah hari-hari yang lain. Ini Beni, coba kita tengok ini hari penciptaan. Bilang Umpok tadi 6 hari penciptaan. Sebenarnya unik tahu nih. Dari hari pertama,
Hari pertama apa dibuat? Tuhan buat hari pertama dia kasih pisah apa? Terang dan gelap kan? Bisa terang dan gelap. Hari yang kedua apa dibuat? Dia kasih pisah itu air dari air kan? Hari ketiga, lepas itu dia kasih timbul itu daratan. Hari keempat dicipta benda penerang. Hari kelima dia bikin itu semua apa? Isi-isi itu air, burung-burung di udara, buah-buah, tunas-tunas muda. Lepas itu hari keenam adalah manusia, binatang, manusia. Setelah binatang, manusia. Jadi setelah Tuhan kasih suruh Adam itu kasih nama semua, rupanya Adam tidak pasangan. Tuhan bikinlah Hawa. Jadi setelah lengkap ini semua, sebenarnya semua melengkapi. Coba tengok hari pertama adalah Tuhan kasih pisah itu gelap dan terang kan. Hari keempat apa? Tuhan buat benda penerang. Matahari dan bulan. Matahari menguasai yang terang, yaitu siang. Bulan menguasai malam. Lepas itu hari yang kedua adalah pisah air dari air. Udara dan air bawah. Tuhan kasih buat pada hari yang kelima adalah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Hari yang ketiga pula adalah Tuhan kasih pisah itu daratan dan lautan. Lepas itu apa itu? Itu yang hari yang keenam adalah manusia, segala ternak. Kan luar biasa kan Tuhan, semua ini ada connection kan? Semua ini adalah dia macam apa itu? Dia relate bersama. Jadi hari ketujuh itu apa? Hari ketujuh itu adalah ketika Tuhan hadir di sana bersama-sama dengan seluruh ciptaan dia. Tuhan yang menggenapkan pada hari ketujuh. Itulah sebabnya kenapa hari ketujuh itu sangat penting. Begitu. Jadi tidak pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kamu kasih raya atau berbakti lah kamu untuk Tuhan. Macam yang dihukum tuh pada hari yang pertama, tiada. Yang mengubah itu adalah manusia. Boleh saya bagi kita punya buku yang boleh kita baca di hari yang hampir dilupakan, tulisan oleh Mark Finley. Saya sudah habis ini 2 kali dan saya sangat surprise bagaimana kejadian Sabat ditukarkan kepada hari pertama. Oke, soalan yang terakhir. Ketika para wanita itu datang untuk mencari Yesus kan, malaikat itu berkata, kenapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Coba kamu pikir sejenak, adakah orang sekarang mencari orang yang hidup di antara orang mati melalui movie, musik, ajaran sesat, dan sebagainya? Coba jelaskan. Ini macam yang macam mana nih Pok, mau kasih paham. Yang pertanyaan terakhir, ada orang sekarang mencari orang yang hidup di antara orang mati melalui movie, musik, ajaran sesat, dan sebagainya. Jelaskan. Macam mana tuh? Adakah orang sekarang mencari orang yang hidup di antara yang mati melalui movie musik? Saya boleh gak minta skip? Saya belum lagi masuk. Nah kan, saya pun tidak masuk. Oke. Edward, macam mana Edward? Saya masih gue Edward. Sir Edward? Gimana ya? Apa yang saya paham lah kan? Boleh begitu kan? Boleh. Takut saya menyimpang men. Habis kalau saya tengok lah nih malaikat yang tegur bani sama nih Maria yang datang pergi melawat bani kan. Memang dorong pisana mau cari mayat Yesus bani kan. Tapi dia cakap juga kenapa aku cari yang hidup di kalangan yang mati. Tapi saya rasa dorong Maria ini tahu dia sudah mati. Tapi mungkinlah bagi saya ini malaikat bercakap untuk sampai kita sekarang lah. Kenapa kau cari sekian-sekian di tempat yang salah?
yang saya paham lah. Jadi dia kasih kait movie, music, ajaran sesat. Ajaran sesat nih baru saya bingung sedikit. Tapi bagi saya yang penghiburan Benny. Kenapa kau cari penghiburan di tempat yang salah? Saya rasa salah. Jadi si Pastor Reno sudah catat tadi yang kita ada Vesper, kita ada Midweek. Itu semua tempat yang boleh jadi penghiburan sebenarnya. Tapi kalau macam saya lah, saya dengar musik sampai yang tidak boleh dengar lagi, tinggal movie sampai yang movie lagi tengok saya tengok anime sampai yang satu hari boleh habis terus satu set berapa 50 episode. Jadi kalau macam Vespa sejak setengah jam terus ya off camera terus dengar begitulah. Kenapa kau cari di tempat yang salah? Tapi di tempat yang betul tidak tahan. Kalau saya mah dia menegur lah bakal ya. Wow. Menegur. Dia punya pemahaman tujuannya. Neto yang lain. Oke, terima kasih. Wow. Terima kasih Edward. Woi, terus terbuka macam mana? Ini umpak mana? Amin Edward. Gila. Hebat. Have something. Inilah dulu, ini dulu. Oke, then. Saya Pasti ini OB. Oke. Sebab cuman cakap. Oke, betul. Saya rasa betul juga apa yang saya bukan cakap salah kalau saya rasa betul lebih itu pendapat sih. Sebab pendapat kan. Tapi saya ada tambahan sedikit lah. Kenapa kau mencari orang hidup di antara orang mati? Dia bilang. Mungkin pendapat saya juga ini macam si Edward lah pendapat saya sih ini mungkin lah sebab Yesus itu dia sudah mengalahkan kematian. Nah begitulah pendapat saya, dia sudah mengalahkan kematian, dia sudah hidup, dia sudah dibangkitkan. Jadi bila orang mencari dia di tempat itu dan itu malaikat jawab, kenapa kamu cari orang yang sudah amazing macam Yesus di sini? Dia sudah kena bangkit. Begitu. Kan? Sebab sepatutnya itu ya macam saya cakap tadi, kita pada zaman itu derang sudah dengar pun bila Yesus akan dibangkitkan. Pada hari ketiga itu dia akan dibangkitkan. Kan? Jadi kalau betul-betul kita lah mempunyai keimanan, kita tidak akan pergi di kuburan Yesus. Sebab kita tahu dia memang tidak di sana. Dia memang akan dibangkitkan pada bangkit sudah kan. Ya. Jadi kenapa kita mau pergi sana? Itulah kenapa itu malaikat cakap. Kenapa kamu mau pergi di sini? Kalau kamu cari orang hidup yang dia bilang. Nah, begitulah. Jadi kenapa orang-orang yang adakah orang sedang mencari orang hidup di antara orang mati melalui movie bilang? Ada. Itulah itu. Kita mencari sesuatu yang berkuasa, yang memberi pengharapan kepada kita, memberi penghiburan lah, macam si Edward cakap, memberi sesuatu yang keluar daripada ketakutan kita. Macam kalau saya kadang-kadang pandai takut mati juga, ya. Jadi saya perlu sesuatu yang memberi saya itulah. Jadi kadang-kadang orang akan cari di tempat-tempat yang tidak betul. Macam saya dua cakap juga lah, jarang pergi movie, music, dan ajaran sesat. Itulah kenapa ada ajaran sesat, sebab jarang pergi sana, ajaran sesat akan cakap, kalau kamu ikut sini, kamu begini, bilang. Siapa tidak mau kan, kamu hidup kekal, bilang. Nah, begitulah. Jadi, saya rasa itu yang saya mau tambah pendapat saya dua tadi itu. Terima kasih Jenny. Wow. Jadi Pak Koloko, saya sampai tidak terkatakan. Obe macam mana? Oke, thank you Kenny, Edward. Itu buka sedikit mendasar. Oke, kalau saya pendapat juga macam dorang juga. Yang macam kita tahu lah kan Maria datang begitu. Oh, jelas juga. Oke, saya sambung. Oke, yang macam kita dengar lah.
Maria pergi kuburan Yesus, dorang bawa rempah-rempah. Untuk apa? Padahal time itu, ini saudara tidak tahu yang Yesus sudah belum bangkit, orang akan tahu yang itu kubur Yesus sedang tutup pakai batu, bah. Jadi apa tujuan orang bawa itu rempah? Nah, jadi macam orang masih mencari penghiburan, bah, untuk orang yang tejas sudah. Tapi padahal time itu Yesus sudah bangkit kan? Sudah bangkit. Jadi macam apa yang orang Edward N. Kenny bilang, orang apa? How to say, masa mencari penghiburan di tempat yang salah. Lebih kurang gitulah. Begitu sih yang saya dapat cakap. Yang lain mungkin saya boleh pas untuk umpok. Oke, terima kasih. Langsung saja, Bok. I have no comment. Siap pun. Wow, betul nih soalan, dan wow, betul yang pembuka minda orang si Edward dan juga Ceni dan juga B. Wih, siap wow juga hati saya bergelora nih sekarang. Oke, kalau dari ini ayat dia bilang, ketika wanita datang untuk mencari Yesus, malaikat berkata, "Kenapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati?" Dia cakap sebenarnya ini dia kasih tahu sudah benar, dia bilang Yesus sudah bangkit dari kematian. Kenapa kamu mau cari lagi orang yang sudah bangkit? Nah, dia bukan mayat yang jalan-jalan, dia bukan orang mati yang jalan-jalan, dia bilang, tapi dia sudah hidup daripada orang-orang mati, gitu. Orang-orang mati kan banyak, jadi dia sudah hidup, dia sudah bangkit. Dia bilang, itu yang dia tanya sama tuh perempuan semua. Dan kalau dipikirkan sejenak, yang sekarang dalam kehidupan kita, kenapa kita mencari lain-lain lagi? Kenapa kita mencari hal lain selain daripada Yesus Kristus dan juga Tuhan? Kan? Kenapa masa kita jatuh, masa kita sakit hati, masa kita patah semangat, masa kita putus cinta, masa kita ditinggalkan oleh orang yang tersayang, masa kita ada kematian, kenapa kita bunuh diri? Bilang si Puyung. Kenapa kita bunuh diri? Itu adalah ajaran sesat. Dan satu lagi bilang pergi movie, pergi musik. Itu kalau kadang-kadang orang ini bukan lagi dia baca Bible, cari macam mana besarnya kasih Tuhan Yesus sampai dia mati di kayu salib. Tapi dia tengok movie, makin lagi bikin sakit hati kalau tengok drama Korea. Sebenarnya. Sebab sedih-sedih. Dan yang kedua musik. Musik nih, boleh juga kita dengar musik kalau di rumah menyendiri, layan tuan. Tapi mungkin kalau bukan lagu rohani pun janganlah black metal kan. Dan juga janganlah pergi clubbing, pergi karaoke. Kira begitu itu. Jadi semua yang Doang cakap tadi itu yang saya kasih rangkum dalam saya punya pemikiran. Kenapa sekarang kalau orang kecewa bukan Tuhan yang dicari? Kenapa cari yang bukan yang lain? Bukankah sepatutnya kita cari yang hidup bukan yang mati? Kan? Sedangkan Yesus itu hidup. Dan juga barang-barang yang di dunia ini mati sebenarnya. Dia hanyalah sementara. Jadi bagi saya, begitulah yang saya paham. Bagi saya, pendapat saya. Dan ya, terima kasih. Wow. Semua kamu wow lah malam ini. I don't know what to say. Semua kamu wow. Sebab saya pun sebenarnya bikin saya terbingung sebenarnya tadi. Sebab kan apa maksudnya nih? Terus dalam pikiran saya tuh kan, ya apa tuh ada orang yang macam si Saul, dia cari roh Nabi Samuel tuh. Nah, terus saya bilang, ini kan ya, saya bilang macam yang spiritual pula. Tapi bila dia sentuh musik, movie, apa segala macam hiburan, terus saya pun dengan yang kamu punya pembuka minda, Edward, Jenny, Umpok. Terus saya bilang, oh wow, bukan sekarang ini kita kan memang lama-lama tidak sudah bobolin sekarang sisa lagi. Yang pandai minum air lagi itu sejak. Tidaklah yang macam dulu sampai yang ada cerita legenda yang terbang atas pokok pisang, berdiri daun. Terus oke, sekarang ini dia punya spiritual
ataupun spiritualism nih sudah berbeza, sudah berubah bentuk. Yang dulu macam yang roh-roh, sekarang ini dia lebih halus, masuk ke dalam dunia kita. Oke, terus dia bilang kalau saya sedih, saya sangat suka dengar lagu jazz. Saya sangat dengar lagu klasik. Macam saya lah, saya suka jazz, saya suka klasik. Itu benda semua naik ulur. Macam katun-katun terus sangat menyentuh jiwa. Terus saya istilah di tempat tidur. Nih ada drama Korea. Laki patut cari begini, laki ini. Please. Terus mana? Nampaknya si Puyong keluar. Oh. Jadi kita di kubusan Saya kena, oh ada sudah. saya kena magic ya tadi. Ya kalau ada magic. Kami diam-diam aja tuh. Oh. Teruskan lagi. Sampai mana selesai itu? Please, kau bilang. Itu yang sedengar last. Saya bukan Korea, saya anak dusun. Jangan sama saya macam yang drama Korea, saya bilang. Jadi inilah pemikiran ini mencari hiburan di tempat yang salah. Misalkan di saat yang tempat penghiburan yang sesungguhnya. Jadi hati-hatilah. Kalau saya hati-hati, kenapa kamu cari yang orangnya? Sebetulnya kalau kamu cari orang yang hidup, pergilah tempat orang yang hidup. Jangan kau cari di kuburan. Begitu kan? Kalau kau patah hati, kalau kau sakit hati, yang orang lain yang sesama manusia yang kasih sakit hati, kau ada yang paham, jangan kau pergi sama cermin, jangan kau pergi sama pisau, jangan kau cari tali. Dan pray-lah sama Tuhan. Tuhan yang build hati kita kan. Tuhan yang build. Kenapa kita tidak bagi sama yang build? Jadi itu yang saya dapat. Terima kasih everyone. Every one of you now is wow. Jadi oleh itu mari kita coba baca di dalam ayat penekanan. Saya suka dengar suara si Kenny hari ini. Si Kenny yang akan baca ayat penekanan adalah dari OB, ketiga dari Edward, dan menutup kita punya pelajaran hari ini adalah Pok berdoa tutup untuk kita. Silakan Chen. Penekanan ayat apa ini yang pertama? Ayat penekanan. Ya, yang pertama. Oke, ayat pertama. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitnya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sehingga 17. Seterusnya, OB, bisa? Oh, oke. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi,
Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Oke, yang ketiga, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Okay, very well everyone. Jadi ada 3 saja sentence yang saya dapat simpulkan daripada semua ahli panel hari ini. Ada 3 saja poin. Sentence. Saya punya pun lain sudah kan. Oke, poin yang pertama adalah ketika Tuhan bilang percaya, percayalah atas dasar iman. Yang kedua adalah apabila Tuhan yang bertindak, seluruh bumi akan gemuruh. Nah, yang ketiga yang dapat saya simpulkan adalah carilah penghiburan yang sebenar, yaitu dari Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan dosa, yang sudah mengalahkan di dunia ini. Jadi terima kasih, saya sangat senang untuk menjemput Umpok, Rainol juga nama dia nih, untuk bersama-sama pimpin kita dalam doa tutup. Silakan. Oke. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, selamat hari Sabat. Dan Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini kami boleh belajar tentang kebangkitan yang berkuasa, kuasa kebangkitannya Tuhan. Dan Tuhan, banyak yang kami belajar, banyak yang kami dapat, banyak input-input yang baik yang kami dapat ya Tuhan dalam pembelajaran dan juga perbincangan kami ya Bapak. Dan ya Bapak, ketika kami tengah belajar tadi ya Bapak, mungkin ada sesuatu perkataan dan juga ayat-ayat kami yang sangat tidak baik ya Bapak. Biarlah itu Tuhan sudah ampuni kami, sebab kami adalah manusia yang terbatas yang selalu melakukan kesalahan. Tuhan, pada hari ini kami belajar tentang bagaimana untuk percaya dan harus percaya yang Tuhan itu adalah sumber kekuatan kami, bukan daripada benda-benda lain dan juga sumber-sumber daripada bumi ini, tapi Tuhanlah yang boleh memberikan kami kuasa untuk bangkit daripada semuanya Tuhan, daripada kematian, daripada kejatuhan, daripada keputusasaan dan juga daripada patah hati ya Tuhan. Ya Tuhan, kami pada hari ini berada di sini ingin meminta ampun segala dosa kami yang telah kami lakukan, pelanggaran kami ya Bapa. Biarlah kami sentiasa merasa layak berada di hadapan-Mu karena kasih Bapa yang sangat sempurna sudah menebus kami, menebus semua dosa kami di kayu salib. Tuhan, semua ini kami serahkan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Jadi sekian perbincangan kita kali ini. Selamat hari Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Lambaikan tangan. Selamat Sabat semua. Terima kasih. Sampai lagi. Sahabat semua.